Baik, selamat siang Pak Juli Swirtana Putra dan Pak Puteka Surya Putra. Om Swastiastu. Selamat Selamat siang siang Pak Pak Ardi, Rudi. Om Swastiastu, Swastiastu. Bagaimana kabarnya ini, Bapak-bapak? Sehat? Kabar baik baik Pak. Pak Rudi. Ya, semoga dalam keadaan sehat untuk kita semua. Senang sekali pada kesempatan kali ini saya diizinkan untuk menjadi observer ya, melihat praktik coaching yang akan dilaksanakan, di mana yang pada kesempatan kali ini Pak Juli sebagai coach ya, kemudian Pak Putu Eka Surya Putra sebagai coachingnya. Oke, jadi eh, saya akan lebih banyak nanti bertanya kepada Pak Juli ya terkait dengan praktik coaching yang akan Bapak laksanakan. Baik Pak Juli, Bapak akan menjadi coach dalam praktek coaching yang akan Bapak laksanakan. Persiapan apa yang sudah Bapak lakukan Pak dalam untuk proses ini Pak? Ya, persiapan ya pertama saya sudah eh, mempelajari prinsip-prinsip coaching ini sesuai dengan alur kita, kemudian kompetensi apa yang harus saya kembangkan, termasuk juga saya melakukan usaha untuk eh, presence, begitu Pak Ardi. Ya, jadi sudah mempelajari ya Pak ya prinsip-prinsip coaching, kemudian tentang alur tirta ya Pak ya yang akan Bapak Ya. gunakan. Oke, untuk coaching nanti kompetensi inti apa yang ingin Bapak kembangkan Pak? Kalau boleh tahu. Ya, untuk coaching nanti saya mau fokus di kompetensi mendengarkan aktif Pak Ardi. Jadi saya rasa ya ini saya perlu latih dulu yang cara mendengarkan aktif. Berarti kompetensi yang ingin dikembangkan adalah mendengarkan aktif Pak ya? Aktif. Ya, mendengarkan Ya. aktif. Oke. Eh, Kira-kira indikator ketercapaian tujuan proses coaching yang akan Bapak lakukan ini seperti apa Pak indikatornya? Iya, saya akan mendengarkan tanggapan-tanggapan, permasalahan-permasalahan dari coach, kemudian saya merespon dengan sangat aktif, dengan baik itu melalui gestur tubuh maupun respon dalam bentuk ucapan, gitu, Pak Ardi. Oke, ya luar biasa Pak ya. Bapak sudah melakukan persiapan dengan baik, sudah mempelajari prinsip-prinsipnya, prinsip dari coaching itu, kemudian kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan juga Bapak sudah spesifik untuk fokus yang mengembangkan mendengarkan aktif itu. Kemudian Bapak juga tadi sudah menyampaikan indikator dari pencapaian yang Bapak harapkan. Oke, silakan Pak Juli, waktu dan kesempatan ini saya serahkan kepada Pak Juli untuk memulai proses coaching yang akan Bapak laksanakan. Selamat melakukan coaching Bapak. Oke, terima kasih Pak Ardi. Selamat sore Pak Eka. Selamat sore Pak Juli. Oke, gimana kabarnya Pak Eka nih? Kabar pribadi baik Pak. Cuma ini Pak, saya minta waktu untuk berdiskusi dengan Pak Juli ya. Jadi ada masalah atau kendala yang saya hadapi. Jadi mohon waktunya Pak Juli. Oke, siap Pak Eka. Ya, semoga eh, dari percakapan ini apa yang Pak Eka harapkan bisa bisa tercapai lah Pak Eka ya. Em, Baik Ya Pak Pak Eka. Juli. Oke, ya bisa disampaikan kira-kira apa yang saat ini Pak Eka hadapi. Gini ya Pak Juli. Jadi pelajaran saya kan mengajar mata pelajaran kimia Pak. Jadi Ya, pembelajaran kimia itu secara karakteristik itu kan ada yang makroskopis, mikroskopis, simbolik. Jadi yang umumnya itu sulit diamati langsung ya. Jadi anak-anak cenderung membayangkan. Nah kebetulan juga jam mengajar saya itu tiap harinya dapatnya di jam terakhir Pak. Sehingga saya lihat, saya hmm, amati anak-anak kok tampak seperti letih, lelah, terus mungkin kurang ada minat gitu Pak. Jadi kelihatan dari kurang kondisi bersemangat ya. anak-anak tuh kayak males, kurang bersemangat Pak.
Itu yang sebenarnya saya Oh, ingin diskusikan iya, dengan iya, Pak iya. Juli. Oke. Ya, baik, Pak Eka. Nah, kira-kira nih menurut Pak Eka sendiri, dari percakapan ini, Pak Eka mengharapkan apa saja nih setelah percakapan ini? Setelah percakapan ini mungkin saya ingin dapat yang namanya solusi, Pak ya, solusi atau sudut pandang bagaimana nantinya agar anak-anak itu dalam pembelajaran saya walaupun jam terakhir itu tampak lebih Ya, antusias dan semangat mengikuti pembelajaran. oke, luar biasa sekali Pak Eka. Ya, semoga dari percakapan ini, apa yang Pak Eka harapkan bisa tercapai ya Pak Eka ya. Iya, Pak Juli. Iya, Em, Pak Eka, boleh saya tahu Pak Eka, ini untuk yang kimia, pelajaran kimia, biasanya itu kan hanya untuk di kelas kelas IPA ya Pak Eka ya, kalau nggak salah. Iya, betul Pak Juli. Kebetulan hanya ada di kelas IPA, terus lintas minatnya kebetulan belum ada yang kimia, jadi fokus di Oh, IPA. di IPA ya. Em, yang kelas 11 dan kelas 12 ya. Kelas 10 belum mungkin ya. Nah, kelas 10 masih IPA, tapi di kelas kami karena kurikulum merdeka tetap dibagi, Pak. Jadi ada jam khusus Hmm, kimianya, seperti itu, Pak. oke, oke. Em, biasanya dari sekian jam pelajaran dalam seminggu yang Pak Eka pegang, kira-kira berapa JP yang Pak Eka lihat ada di jam-jam terakhir Pak Eka? Ini kalau yang saya lihat kan kelas 10 itu cuma 2 JP tatap mukanya ya. Sementara kelas Ya. yang IPA itu masing-masing yang kelas 11 4 JP, kelas 12 4 JP juga. Nah, yang dapat Hmm. selalu jam 7.8 itu di kelas 11 dan kelas 12. Jadi selalu dapat Oh iya, di jam terakhir 78 78. jam Yang kelas terakhir ya. 10 enggak. Ya, jadi kelihatan anak-anak tuh kayak Hmm, kurang semangat lah, ogah-ogahan gitu. kurang Mungkin karena semangat. udah siang Ya, apa ditambah gimana gitu. ya, 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 betul, betul. Ditambah lagi ini pelajarannya susah gitu ya. Itu tadi Pak, enggak susah sih enggak ya, cuma mungkin lebih banyak membayangkan sesuatu yang susah mereka lihat Pak. Jadi mungkin itu juga mungkin salah satu Hmm, penyebab ya Pak ya. oke, oke, oke. Ya, baik. Pernah nggak ketika Pak Eka mungkin di kelas 12 MIPA atau 11 MIPA mungkin um, um, di sekolah lain, saya lihat ini Pak Eka di sekolah ini yang saat ini mengajar itu udah berapa tahun Pak Eka? Kurang lebih Barangkali punya 4 tahun pengalaman di Pak. sekolah lain Kalau di sekolah ini yang di Sata Kelumpu kurang lebih 4 tahun Pak Joni. 4 tahun. Di sekolah lain sebelum Satap Lumpuh ini juga pernah juga punya masalah yang Pernah sama. pernah juga. Pernah ya. Masalah yang sama ada tapi tidak separah saya yang sekarang Pak. Karena sekarang banyaknya jamnya Hmm, justru di 78. iya, iya. Itu kalau Pak Eka mati, karakteristik siswa yang Pak Eka hadapi saat ini dengan di sekolah sebelumnya ada perbedaan nggak kira-kira? Kalau karakter mungkin ada ya Pak ya, Ya, tapi tidak terlalu signifikan Pak. Jadi kayaknya siswa sama aja sih sebenarnya. namanya. Iya, Iya, iya. nggak terlalu banyak lah perbedaannya Pak. Oke. Oke. Kalau dari segi fasilitas mungkin Pak Eka, barangkali Pak Eka di sekolah ini fasilitasnya kurang apa masih terbatas lah bisa dibilang dengan sekolah sebelumnya. Fasilitas saya rasa ada ya Pak ya. Ya Ya, walaupun terbatas tapi tidak tidak yang tidak punya sama sekali, kita internet ada, terus LCD ada gitu Pak. ah, nah ketika Pak Eka menggunakan LCD, kemudian ah, berarti memaparkan ini ya slideshow ya berarti ya Iya, tapi tidak selalu Pak sering. slideshow gitu. Kalau misalkan ketika Pak Eka fasilitasnya sudah siap semua, kemudian Pak Eka juga apa namanya sudah mengetahui ini akan akan kurang kurang bersemangat nih anak-anak kalau jam terakhir kalau saya mengajar dengan apa namanya dengan metode ceramah dan sebagainya. Um, Kalau misalkan Pak Eka menggunakan
proyektor, LCD. Pernah nggak Pak Eka melihat ada sesuatu yang berbeda dari anak-anak? Nah, siapa? Saya coba waktu ke PJ kalau nggak salah ya. Dia pakai Hmm, media yang menarik. Ya anak-anak mau iya. sih Pak. Oh, iya, iya. Artinya adalah adalah apa namanya, gairah belajarnya ada dibandingkan masalah-masalah yang Pak Eka hadapi saat ini gitu kan? Iya, sepertinya emang ada sih Pak. Anak-anak kayaknya lebih tertarik gitu ya dengan menggunakan media, mungkin menggunakan ini apa kuis atau game itu Pak ya. Kalau saya lihatnya sih begitu ya. Hmm, Mungkin selama ini kalau ya hmm. untungnya Pak Juli tanya itu ya. Jadi mungkin selama ini saya jam siang juga mungkin saya ikut terbawa suasana. Jadi kurang kurang menyediakan media pembelajaran yang lebih menarik itu ya. Ah, iya, iya. Ya itu sebenarnya bagus Pak Eka ya. Kalau misalkan tadi Pak Eka apalagi pernah pernah melakukan itu, kemudian Pak Eka melihat ya gairah belajarnya anak-anak juga juga bisa dikatakan baguslah dibandingkan tidak menggunakan Hmm. media gitu kan. Ya mungkin sebenarnya menurut menurut Pak Eka sendiri apa yang menjadi penyebab nih? Penyebab utamanya kira-kira apa nih Pak Eka? Kalau saya lihat sih penyebab utamanya mungkin karena di samping anak-anak kelelahan, mungkin dia stres ya dari pagi full mendapatkan pembelajaran, terus suasana di siang hari itu lelah. Kayak mungkin anak-anak butuh refresh. Sepertinya seperti Ya. itu Pak Juli. Oh, ya, ya. Mungkin kalau Ya, nge-refresh ya. itu bisa pakai ini ya Pak ya Juli ya berarti ya. Pakai apa namanya? Ice breaking mungkin ya. Ya, ya itu bagus luar biasa itu Pak Eka. Jadi kalau misalkan anak-anak lelah ya mungkin ya hal yang wajar ya karena memang jam terakhir ditambah lagi ya tergolong tergolong apa ya? Ya high lah bisa dibilang mata pelajaran kimia. Nah, kalau misalkan Pak Eka menggunakan ice breaking ya barangkali itu akan menjadikan kelas itu seperti apa ya? Taman belajar lah bagi anak-anak itu Pak Eka. Jadi tidak lagi kelihatan angker, anak-anak tidak mengantuk gitu ya Pak Eka ya. Itu luar biasa sekali Pak Eka kalau menggunakan ice breaking itu sepertinya ya luar biasa sekali. Nah, selain ice breaking untuk mencapai tujuan pelajaran, kira-kira pernah nggak Pak Eka melakukan usaha-usaha yang lain selain ice breaking? Tadi ice Eh, breaking sudah luar biasa nih. oh iya ya. Kalau pengalaman sebelumnya sih memang saya tidak rutin melakukan ya, tapi pernah. Tapi dan saya jadi ingat ya bahwa anak-anak oh ternyata Ya. lebih mau mengikuti. Mungkin bisa saya variasikan metode mengajarnya, Pak ya. Mungkin dengan berbagai metode menggunakan media, game, dan yang paling saya lihat membantu itu menggunakan tutor rekan sebaya, Pak. Jadi mungkin dengan tutor rekan sebaya Hmm, itu teman-temannya bisa menjadi lebih termotivasi. Sepertinya seperti itu, Pak. Itu saya teringat kembali bahwa oh iya saya pernah melakukan tutor sebaya ya, tapi di kelas sekarang ini karena mungkin hmm. juga saya terbawa jam pelajaran terakhir, mungkin terbawa juga jadi lupa ya untuk melakukan itu ya, Pak ya. Iya, iya, iya. Iya, bagus sekali Pak Eka. Tadi sudah ada ice breaking, sudah ada usaha untuk memvariasikan metode, salah satunya ya seperti tutor sebaya. Ya itu luar biasa sekali Pak Eka. Jadi kesan anak-anak di jam terakhir yang apa ya, mungkin rentan sekali untuk mengantuk, bosan, garing itu sepertinya bisa teratasi ya begitu Pak Eka ya. Nah, Mudah-mudahan. ya sepertinya kalau saya lihat nih Pak Eka luar biasa sekali sudah menemukan solusinya nih. Apalagi Pak Eka sudah apa pernah menerapkan itu. Nah, kalau kalau saya lihat eh, ini Pak Eka sendiri nih untuk me- mengimplementasikan itu apa yang Pak Eka lakukan nih ke depannya? Rencana aksi yang Pak Eka Kalau lakukan ke depannya apa nih? Gitu? kalau rencana aksi yang rencana saya lakukan mungkin itu tadi ya mengintegrasikan berbagai metode mengajar, kemudian mengintegrasikan tema, kemudian merancang Ya, skenario pembelajarannya dengan
apa namanya, adanya ice breaking, adanya game, adanya mungkin Hmm, presentasi atau iya, permainan. Mungkin iya. juga saya juga akan berkolaborasi dengan rekan-rekan ya. Jadi mungkin berdiskusi tentang bagaimana teman-teman yang punya pengalaman yang sama di jam-jam terakhir itu, gimana sih cara mereka untuk supaya Hmm, menjadikan kelas itu lebih hidup. Seperti itu mungkin rencana yang saya akan hmm, lakukan, Pak. Jadi saya coba oke, dulu mengimplementasikan, mungkin kita refleksi lagi, diskusi dengan teman juga. Seperti itu, Pak. oke. Berarti saat ini ya Pak Eka sendiri sudah bisa ya menentukan kira-kira Pak Eka dengan siapa akan berkolaborasi. Ya salah satunya dengan rekan sejawat, gitu ya Pak Eka ya. Em, apa cukup dengan rekan sejawat Pak Eka? Mungkin ada butuh bantuan lain nih supaya lebih optimal nih ininya tujuannya gitu. Ya mungkin yang baru terpikir teman sejawat ya, tapi kalau misalkan ditanya apakah bisa dengan yang lain, mungkin bisa Pak ya. Jadi tidak hanya rekan Hmm, sejawat, mungkin anggota MGMP, mungkin terus teman-teman lain yang praktisi pendidikan, mungkin di guru penggerak dan apa, mungkin kita bisa ajak diskusi Pak tentang hal ini. oke. Oke, luar biasa sekali, bagus sekali Pak Eka. Nah ini untuk merealisasikan nih, kapan kira-kira nih Pak Eka melakukan aksi nih, mulai beraksi nih, kapan nih kira-kira? Mungkin minggu depan ya Pak ya, sekitar April ya, awal April ya Pak, karena siswa siswa kan sedang ujian sekolah, jadi pembelajaran sedang off Pak. Jadi Ya, mungkin minggu depan saat siswa kelas 11 sudah masuk, nanti saya akan coba Pak aktif ya. implementasikan ya saat Oke, pembelajaran sudah efektif. oke. Ya, kalau bagi Pak Eka sendiri untuk menjaga konsistensi Pak Eka, jadi tidak terbawa suasana lagi nih. Yang terakhir nih biasanya Hmm. bukan guru aja biasanya yang apa lelah ya. Hmm. Siswa juga lelah, guru juga lelah. Nah, gimana cara nih supaya kita sebagai guru komitmen untuk konsisten gitu Pak Eka. Bagi Pak Eka nih gimana caranya? Ya kalau saya mungkin ditanya seperti itu jadi motivasi juga ya Pak ya. Jadi mungkin saya akan ini ya, berkomitmen pada diri Pak ya. Terus kalau seandainya sampai di kelas mungkin ternyata masih ada rasa udahlah terlalu siang, capek dan sebagainya, mungkin saya akan lakukan Iya, teknik stop Pak ya, bareng-bareng supaya refresh, mungkin saya bisa iya, iya, lakukan itu kali Pak ya. iya, 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 bagus sekali. Ini terakhir nih Pak Eka nih, supaya kita lebih lebih mantap lagi setelah ujian sekolah, Pak Eka sudah mulai beraksi gitu kan. Bisa Pak Eka nih simpulkan dari gagasan Pak Eka sendiri, kemudian eh, pelaksanaannya, kemudian kolaborasi dengan siapa saja, sampai dengan pembentukan komitmen dari Pak Eka sendiri nih, supaya kita bisa menyimpulkan dengan utuh gitu Pak Eka. Silakan Pak Eka. Jadi kalau dilihat dari tujuan kita coaching hari ini, Pak, kan saya ingin mendapatkan masukan terkait dengan bagaimana siswa itu yang kurang motivasi saat pembelajaran di jam-jam terakhir ya, jam siang seperti itu. Jadi Hmm, dari percakapan tadi mungkin saya dapatkan bahwa kita bisa melakukan berbagai variasi atau metode pembelajaran, ya. diintegrasikan mungkin dengan game, juga dengan apa namanya, ice breaking. Nantinya juga saya sendiri Hmm, harus memiliki komitmen tentang bagaimana memberikan pelayanan kepada siswa yang berfokus pada siswa. Kalau seandainya saya pun masih jenuh atau belum istilahnya fokus, mungkin bisa saya lakukan teknik stop di kelas bersama-sama siswa akan bisa mengembalikan fokus kita di dalam pembelajaran itu, Pak. Dan dalam oke. implementasi nantinya juga saya akan melakukan refleksi dan juga melakukan diskusi bersama rekan-rekan, baik rekan-rekan sejawat maupun juga rekan-rekan lain yang concern di bidang pendidikan. Ini itu sih yang saya dapatkan Pak dari diskusi kita hari ini. Oke, ya baik Pak Eka. Terima kasih Pak Eka sudah berusaha untuk menyimpulkan apa percakapan kita dari awal. Baik, terima kasih Pak Eka sudah mau terbuka dengan saya. Ya nanti ke depannya kita sebagai guru bersama-sama berdiskusi, kemudian berkomitmen untuk tetap
fokus pada eh, keberpihakan kita pada murid gitu Pak Eka ya. Baik, terima kasih Pak Juli. Terima kasih sekali sudah memberikan saya motivasi juga mendengarkan keluh kesah saya. Terima kasih Pak Juli. Oke, oke. Baik, Pak Eka, mungkin demikian dulu. Nanti di lain waktu kita akan berdiskusi kembali, Pak Eka. Tetap bersemangat, Pak Eka. Ya, terima kasih Pak Juli. Oke, sampai jumpa, Om Santi Santi, Om. Oke, sudah ya Pak Juli. Oke, sudah, Pak Wah, Ardi. luar biasa ya. Plus untuk Pak Juli dan Pak Eka Surya ya, sangat luar biasa. Tadi saya mengamati proses coaching yang dilaksanakan oleh Pak Juli sebagai coach dan Pak Putu Eka Surya Putra sebagai coaching. Oke Pak, untuk Pak Juli setelah sebagai coaching tadi, apakah indikator yang Bapak harapkan atau ingin yang dikembangkan ya sudah tercapai? Silakan Pak. Eh, ya, terima kasih Pak Ardi. Jadi di awal saya menyampaikan bahwa yang ingin saya kembangkan ya mendengarkan aktif apa yang disampaikan oleh coach itu sendiri. Nah, sepertinya saya sudah berusaha ya dengan gestur tubuh saya, kemudian saya menyampaikan dengan langsung merespon begitu. Di samping itu juga ya saya setelah mendengarkan saya berusaha untuk membuat catatan-catatan kecil ya supaya saya bisa mengembangkan kembali nih alur ceritanya semoga supaya tetap eh, tetap sesuai dengan apa yang diharapkan oleh coach itu sendiri. Ya, ya. Ya, luar biasa Pak. Secara keseluruhan memang saya tadi melihat proses coaching yang Bapak laksanakan itu sudah sangat bagus ya. Bapak juga sudah mampu mendengarkan secara aktif ya apa yang disampaikan oleh coaching, kemudian mampu mengajukan pertanyaan yang berbobot, terbuka, sesuai dengan alur tirta. Kemudian Bapak juga mampu ya, menggali serta mendorong coaching ya untuk menemukan solusi dari rencana ya atau solusi dari permasalahan untuk dimuat berupa rencana aksi ke depannya. Dengan tadi juga Bapak juga menunjukkan proses coaching yang sangat nyaman sehingga coach bisa bercerita terbuka ya Bapak dengan memberikan gestur bahasa tubuh yang bagus merespon setiap apa yang disampaikan oleh coach. Luar biasa sekali Pak. Jika saya memberikan poin ini untuk Bapak dari 1 sampai 4 nih, saya kasih poin 4 untuk Bapak nih. Karena memang luar biasa apa yang sudah, Oke, sudah terima Pak kasih. lakukan ya. Nah, setelah coaching ini Oke. kira-kira kompetensi apa lagi yang akan Bapak kembangkan? Yang saya kembangkan ya memang saya punya rencana untuk mengembangkan kompetensi dalam hal mengajukan pertanyaan yang berbobot, Pak Ardi. Jadi saya masih masih apa ya masih kurang dalam kompetensi. Iya, ya. Jadi akan dikembangkan yaitu pertanyaan berbobot, Pak ya. Pertanyaan yang berbobot Iya. untuk proses coaching. Betul, Pak. Luar biasa karena proses coaching ini kita tidak bisa lakukan sekali dua kali, kita harus terus lakukan ya untuk memberdayakan rekan sejawat kita juga memberdayakan nanti murid kita juga di sekolah. Sehingga harapannya pembelajaran Ya. yang kita lakukan, proses pembelajaran yang kita lakukan itu ada perubahan yang signifikan dan memberdayakan rekan sejawat dan murid kita untuk menemukan potensi atau memanfaatkan potensi yang dia miliki, Pak ya. Oke, luar biasa Pak Juli. Terima kasih Pak Juli. Saya sudah diizinkan untuk mengobservasi proses coachingnya dan terima kasih juga Pak Putu Eka Surya Putra eh, sudah Ya, sama-sama. bersedia hadir ya. Dan saya juga diizinkan untuk ikut melihat proses observasinya. Terima kasih. Selamat siang. Om Santi, Santi, Santi Om. Om Santi, 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 Om. Selamat siang, Pak Ardi.